Dan saat ini kami rindu juga untuk mendengar firman yang Kau sudah sediakan buat setiap kami. Baik firman-Mu ini menegur, menguatkan, memulihkan, dan juga menjadi berkat buat kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bersama-sama untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kita memperoleh kesehatan, kita bisa menikmati kekuatan, bahkan berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat kita semua. Ingat beberapa saat lalu renungan saya selalu mengajak kita untuk mengingatkan kita kembali betapa Tuhan luar biasa, betapa Bapa yang sudah menyediakan buat anak-anaknya, yaitu di dalam 2 Korintus berapa ya minggu lalu, 2 Korintus 9 ayat 15 yang mengatakan demikian, syukur kepada Allah karena kasih setianya yang tak terkatakan. Berarti kita ini menerima kasih setia Tuhan yang tak terkatakan. Mungkin ayatnya salah ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Nah, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ingat cerita minggu lalu tentang getuk, jiduk itu, ingat ya? Sang Bapa yang kaya itu mau datang kepada siapapun juga yang mempunyai apa adanya. Dia rela tak borong kabeh, ya toh, apa yang ada padamu tak beli semua, lantas didobel, bahkan dikatakan Tuhan memberkati. Nah, ini yang Paulus rasakan, betapa kayanya, betapa pujian pertama, betapa luasnya, betapa tingginya kasih karunia Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan, aku bersyukur karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sampai saat ini pun juga kita bisa rasakan, yang tidak terkatakan, tidak terpikirkan, Tuhan sudah sediakan. Dan mari kita mau belajar juga Paulus ketika mengatakan ini, kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu, maka dia bisa merasakan betapa luar biasanya kasih Bapa, betapa luar biasanya Bapa yang memelihara anak-anaknya. Maka Paulus menerima kasih karunia dan dia menulis kembali di dalam Galatia yang kita buka sekarang, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-21. Galatia pasal yang kedua ayat 21 dikatakan demikian, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang A, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Saya akan kasih judul pada tema hari ini, yaitu aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ada satu kisah yang terjadi di daerah satu tempat di mana itu ada satu tempat tinggal yang didiami oleh ayah dan anaknya. Tempat tinggal ini luas, ya, dan ada rumah yang di situ dan memiliki kebun tanah yang di belakangnya masih luas, perbukitan. Nah,
Sang ayah ini kaya, tinggal bersama dengan anaknya. Anaknya ketika bersama-sama dengan ayahnya, wah alim, bapak ya. Wah, apa yang bapak omongkan diturutin, mengerjakan semuanya baik, dan bisa menikmati semua apa yang ada dalam rumah itu. Yang bapak sudah bekerja keras memberikan semuanya kepada anak ini untuk bisa bersama-sama menikmati, gak kekurangan. Satu saat sang ayah ini ngomong sama sang anaknya ini, saya mau pergi, pergi keluar gitu. Wah, sang anak ini merasa, waduh, ditinggal. Lantas ayah ini pergi. Pada mulanya anak ini yang alim ini bisa menikmati semua dalam rumahnya, bahkan bisa merasakan kasih setia ayahnya. Maka mulai kehilangan sang ayah dan mulai berpikir sekarang, wah sekarang saya bebas, gak ada ayahnya, gak ada bapak itu, bebas terus harus ngawasi. Mulai bertingkah yang aneh-aneh, mulai hidup dalam foya-foya, mulai keluar dan mulai menikmati dunia ini. Wah senang, mengabur-aburkan uangnya semua, foya-foya. Sampai satu saat dia terjerat dengan hutang. Padahal ayahnya ini meninggalkan semuanya, rumah yang komplit, yang rumah siap dipakai huni dan bisa dinikmati, beserta tanah yang luas, ada perbukitan di belakangnya. Walaupun perbukitan ini agak gersang, orang mengira betapa bukit ini gersang, tapi sang ayah ini meninggalkan semuanya untuk sang anak. Dan sang anak ini mengambur-ngamburkan, berfoya-foya. Lantas datanglah sang penagih hutang, datang kepada sang anaknya, ayo bayar saya, rendah tak ambil semua ini. Nah sebelumnya ini sang anak punya pikiran, waduh, aku dapat uang dari mana ya? Punya pikiran mau dijual tanah, mau dijual semua supaya bisa berfoya-foya lagi, supaya bisa menikmati dunia. Nah sang ayah ini ternyata memiliki teman, lantas mengingatkan pada anaknya, ingat ayahmu ini sudah bekerja keras untuk kamu, jangan ambil-ambilkan, ingat. Tapi yang appraisal itu yang bagian nagih hutang ini datang ke rumah, juru tafsir, juru hitung, appraisal. Kalau kita mau menjual satu mobil itu pun juga dihitung kan, kira-kira harganya berapa gitu lah, itu namanya appraisal. Nah ini datang ke rumah, lantas mulai menghitung, kira-kira ini cukup enggak buat bayar hutangnya anak ini, ya, mulai dihitung. Tapi sebelum sang ayah ini pergi meninggalkan sang anak ini, dalam kehidupan sehari-harinya ini sang ayah ini selalu mengajak anaknya, wah bercanda dia, ngomong cerita, masih baik anaknya ada ayah, ya, atas buka foto-foto kenangan. Saudara pernah nyimpan foto-foto kenangan kan? Wah baik, seneng kok ini waktu kita pergi ke pantai, waktu kita lagi mainan ke Pajan, ke Terawas, kemana ada foto-foto kenangan, baik indah semua. Sang anak ini cuma dengarkan karena ada ayahnya. Lantas ayahnya pergi ini, surat-surat ini semua, foto-foto semua diambil sama anaknya, diringkes, dimasukkan dalam satu kotak peti gitu ya. Lantas disimpan sama anak ini di para-para itu. Biasanya orang nyimpan di gudang gitu, di para-para simpan itu. Lah sang appraiser tadi datang melihat apa yang bisa ditukarkan, dibayar untuk utang sang anak. Mulai appraiser mencari-cari, lantas
membongkar, ketemu kotak ini. Wah, ini ada apa? Mungkin barang berharga. Dibuka, oh ternyata ada foto-foto, ada kenangan, ada surat-surat dari yang ayahnya tulis semua. Wah, ini sang anak memang buat apa sih foto gini aja, udah berlalu, sudah gitu kan, nggak mau mengingat kembali. Terus tahu sang appraiser, penghitung, juru hitung ini melihat ada satu benda surat yang dibawa dan dibuka. Surat ini dibuka, ternyata sang anak ini yang tidak urusan dengan rumah, tidak urusan dengan perbukitan, pokoknya pengen hidup foya-foya, tidak mengerti bahwa surat yang disimpan itu surat berharga. Dan dibuka sama juru hitungnya, dilihat ada surat satu menyatakan bahwa tanah ini, rumah ini, termasuk perbukitan semua luasan ini, itu dikasihkan sama anaknya. Wah, sang anak ini pikir, loh berarti aku ini yang kaya ternyata ya. Cuman aku bisa mengambil-ambilkan uang aja. Tidak memikir bahwa dia ini adalah anak dari seorang ayah yang kaya raya dan semua harta semuanya diberikan kepada dia. Lantas sang appraiser ini mulai buka-buka lagi, di bawah itu ada satu surat yang istimewa. Tadi ada surat-surat foto kenangan, ada surat-surat tentang harta warisan yang milik tanah itu, rumah itu milik anaknya. Lantas ada satu surat khusus yang dibawa, dibuka. Ketika dibaca, ternyata surat itu menyatakan tanah perbukitan yang di belakang, yang orang mengira itu gersang. Lah, tanah buat apa ini gersang? Mungkin bukit kematian gitu ya. Buat apa? Ternyata waktu dibaca bahwa bukit perbukitan itu adalah gold mining. Ngerti ya gold miningnya? Tambang emas. Yang dimana ditulis itu bahwa ini juga diberikan kepada anak. Wah, anaknya kaget senang. Betapa kayanya, betapa semuanya disediakan untuk sang anak ini. Tapi dia punya pikiran yang tadi itu mau menjual, karena terhitung utang-utang itu. Maka sang penghitung, juru hitung ini mau, ini tanah perbukitan ini, gold mining, tambang emas ini, bukan hanya untuk bisa menghidupi kamu seumur hidup, tapi bisa membeli seluruh perdesaan, seluruh kota tak beli sampai ini bisa. Ingat cerita Gedul, tak borong kabeh. Ternyata sang ayah, sang bapak ini meninggalkan untuk anaknya sesuatu yang istimewa. Bukan hanya surat wasiat, foto-foto kenangan yang ditinggalkan, tapi dia terlebih meninggalkan perbukitan yang orang menganggap bukit kematian, yang orang menganggap gak ada arti, tapi di sana ada tambang emas kehidupan, gold mining buat setiap mereka yang mau. Dan anak ini langsung menyadari betapa tidak terhitungnya kekayaan sang bapak yang diberikan kepada dia. Paulus menulis, ketika kita menyimak dari kisah ini, Paulus menyadari betapa besar kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan, yang diberikan pada saudara dan saya. Ciptaannya diberikan pada ciptaannya. Seluruh rumah kau boleh menikmati anakku. Seluruh rumah, kekayaan yang ada dalam rumah ini milikmu. Tapi bukan hanya itulah, sang pencipta diberikan juga untuk ciptaannya. Gold mining, tambang emas kehidupan, diberikan juga pada saudara. Maka Paulus mengatakan, wah, terlalu
terlalu besar kasihmu. Aku nggak bisa menghitungnya, aku nggak bisa mengukurnya. Betapa banyak manusia saat ini juga mulai mengesampingkan harta yang sangat besar, mulai menyepelekan, bahkan menyimpan surat-surat ini dalam kotak, bahkan tidak mengerti lagi gold mining yang Tuhan sediakan. Disimpan sampai kita mengikuti pola kehidupan duniawi, kita terjerat lagi, padahal semua sudah dibayarkan lunas. Paulus mengerti semuanya ini. Gold mining yang diberikan padanya, maka dia tidak mengesampingkan, maka dia membaca surat-surat sang ayahnya, dia mengerti kenangan-kenangan indah yang sudah terjadi, maka dia mulai mengerti juga bahwa ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan sediakan, yang Bapa sediakan buat dia. Maka Paulus menulis dalam Galatia 2 ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Gak menolak. Kenapa? Karena tahu ada sesuatu yang istimewa. Lah, sebelum menulis ini, Paulus menulis dalam hal ini, dia mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa dia berani menulis aku tidak menolak kasih karunia Allah? Karena dia menyadari. Coba tampilkan ayat yang ke-20, Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan sini, Paulus menyadari bahwa Paulus ini memang hidup di dalam daging. Saudara dan saya juga hidup dalam daging. Tapi Paulus mengerti, karena kasih karunia yang tak terkatakan ini, dia menyadari bahwa aku hidup ini bukan aku sendiri sekarang, karena ada Kristus yang hidup di dalamku. Memang aku hidup memiliki daging yang memerlukan makan minum, tapi bukan kedagingan yang keluar, karena Kristus hidup ini. Dan ketika Paulus menulis surat ini, ayat ini, Paulus harus juga bisa membuktikan. Paulus menegaskan kembali kepada jemaat yang di Filipi. Coba tampilkan Filipi 1 ayat yang ke-21. Ketika Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalam hidupku, maka dia menulis juga menegaskan kembali dalam Filipi 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi Paulus mengerti dan memahami, maka dia menulis, aku tidak menolak, aku tidak menyingkirkan kasih karunia. Karena aku mengerti ada gold mining, ada emas, tambang emas kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Sampai akhir hidupmu tetap terbayar lunas, bahkan melebihi semua. Nah, ketika Paulus menulis ini, menulis dalam surat Galatia dan juga Filipi, Paulus mengatakan, aku tidak menolak, aku menerima kasih karunia Allah yang begitu besar. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, bahwa dia menyadari betapa hal ini sangat luar biasa. Pujian berarti mengatakan, aku tidak bisa membalas kasih Tuhan, aku tidak bisa membayar dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Memang tidak terkatakan. Dan Paulus berani menulis ini, berani melakukan. Kalau kita semua ditanya, saat ini ditanya, apakah saudara menolak kasih karunia Allah? Pasti jawabannya, ya enggak, masa sih menolak kasih karunia Allah?
Apakah saudara menerima kasih karunia? Iya, pasti. Tuhan yang sudah berkorban buat saya, Yesus mati buat saya. Aku menerima kasih karunia Allah. Tapi Paulus menulis ini menegaskan kembali, menantang semua kita yang ada. Dia berani mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Buktikan. Kita mengatakan aku tidak menolak kasih karunia Allah. Buktikan. Paulus membuktikan. Dia membuktikan apa yang dia katakan, yang dia tulis, apa yang dia kerjakan. Yang pertama, kita mau baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-13. Filipi pasal 1 ayat yang 13. Apa yang Paulus kerjakan ketika menerima kasih karunia Allah? Apa yang Paulus kerjakan ketika tidak menolak kasih karunia Allah? Ayat 13 katakan demikian. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Yang pertama yang dia kerjakan ketika dia berani mengatakan aku tidak menolak kasih karunia Allah, dipenjarakan karena Kristus. Sekali lagi, Paulus hidup di dalam daging, tapi bukan kedagingan yang menguasai. Dia berani mengatakan aku dipenjarakan. Paulus ini adalah warga negara Romawi. Dia juga warga negara Israel, Yahudi. Tapi dia juga punya warga negara yang istimewa, warga negara kerajaan surga. Dia tulis dalam surat-surat, aku memiliki warga negaraan surga. Dia sebagai daging memiliki warga negara Roma. Itu memiliki fasilitas-fasilitas yang istimewa. Saat itu bangsa Israel, Yahudi dan sekitarnya itu berada dalam jajahan Roma, dan semua dikatakan sebagai budak. Ketika disuruh sama orang Roma, pasukan Roma, penduduk Roma asli, mereka memiliki hak istimewa bangsa Roma. Mereka menganggap semua bangsa yang lain adalah budak. Maka Paulus juga pernah menuliskan, apabila engkau disuruh berjalan 1 mile, maka engkau harus berjalan 2 mile. Karena apa? Engkau sebagai budak harus menyatakan tunduk kepada tuannya. Dan Paulus ini merupakan warga Roma. Sekali lagi, fasilitas semua bisa dia pergunakan. Dia bebas melakukan apa saja. Tapi ayat ini mengatakan aku dipenjarakan karena Kristus. Kedagingannya dipenjarakan. Kedagingannya mulai dibuang. Tidak berfoya-foya, apalagi punya pikiran mau menjual gitu ya, mau menjual tanah, rumah, bahkan perbukitan. Berapa banyak dari orang yang percaya pun saat ini pun bisa terjadi. Mereka berani punya pikiran tak jual Kristusku demi pacar, tak jual perbukitan di mana ada gold mining demi pekerjaan, tak jual ini semua demi apa? Jabatan. Nah, Paulus mengerti dan dia mengatakan aku mau dipenjarakan karena Kristus, karena aku mengerti ada yang lebih istimewa selain dari semuanya ini. Maka dia mengatakan, toh, semua ini kuanggap sebagai sampah bila dibandingkan dengan Kristus, karunia yang tak terkatakan. Maka dia mengatakan aku tidak menolak, tapi aku menerima dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Dikatakan tadi ayat, Kristus yang juga ada dalam aku ini hidup. Bukan hanya kedaginganku ini saja, tapi aku berani menantang, berani memenjarakan nafsu kedagingan ini. Itu yang Paulus katakan. Itu yang Paulus kerjakan. Hal yang kedua yang Paulus kerjakan di dalam Filipi pasal 1
ayat yang ke-14 sampai yang ke-16, yaitu yang Paulus kerjakan adalah berkata-kata tentang firman dengan maksud baik, memberitakan Kristus dengan kasih. Itu yang Paulus kerjakan. Kita baca ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Yang Paulus kerjakan ketika dia berani mengatakan aku tidak menolak karunia, kasih karunia, yang pertama tadi adalah berani menghilangkan, dipenjarakan kedagingan ini. Yang kedua, berkata-kata tentang firman. Berkata-kata tentang firman bukan hanya di mimbar saja. Bahkan yang berkata-kata tentang firman banyak juga yang dikatakan tadi dengan perselisihan, dengan amarah banyak. Tapi yang Paulus lakukan ketika dia menyadari menerima kasih karunia yang tak terkatakan ini dan dia tidak menolak, maka dia mengerjakannya dengan kasih, dengan maksud baik. Banyak orang yang berani berkata-kata dalam mimbar, di atas mimbar, berani menjadi pelayan-pelayan dan sebagainya, tapi kehidupannya enggak benar. Banyak dikatakan di sini kan, mereka memberitakan Kristus karena ada kedengkian. Mereka memberitakan Kristus karena ada maksud-maksud tertentu. Tapi Paulus beda. Dia memberitakan Kristus karena kasih. Dia memberitakan Kristus dengan maksud baik, supaya hidupnya ini bisa lebih berkenan pada Bapa. Kita mau menilai sekarang apa yang kita kerjakan. Apabila kita sudah menerima kasih karunia yang tak terkatakan ini, ketika ditanya sekali lagi, apakah engkau menolak kasih karunia? Maka jawabannya pasti tidak menolak. Pasti jawabannya pasti, saya pasti menerima. Lakukan apa yang kau katakan. Apabila engkau tidak menolak kasih karunia Allah, maka engkau berani memenjarakan kedagingan. Engkau berani melawan keangkuhan. Karena di dalam kita dikatakan Kristus ada di dalam kita. Apakah engkau menyepelekan atau engkau menghargai Kristus yang ada dalam hati? Arti menolak, saudara. Arti kata menolak itu adalah ingkar, ya. Pengertian menolak itu ingkar, mengingkari. Atau arti dari kata menolak itu meniadakan, atau menyisihkan, menyingkirkan, itu menolak. Atau bisa berarti juga tidak menerima atau tidak membenarkan. Jadi kalau orang tidak membenarkan kasih Tuhan, tidak membenarkan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, berarti orang tersebut sudah menolak kasih karunia. Apabila seseorang mulai menyisihkan, menyingkirkan jam-jam ibadah yang sudah Tuhan kuduskan, berarti orang tersebut mulai menolak kasih karunia. Mulai menyisihkan, mulai menghilangkan, mulai membuang jam-jam doa
berarti orang tersebut sudah mulai menolak kasih karunia. Itu arti dari bahasa Indonesia menolak, ya, meniadakan, menyingkirkan, menyisihkan, membuang, mengingkari janji. Itu sudah menolak. Paulus menulis ini supaya kita mengerti kehidupan manusia. Ketika ditanya sekali lagi, apakah engkau tidak menolak kasih karunia? Paulus menegaskan, aku tidak menolak kasih karunia. Dan dalam kenyataan hidup melakukan apa yang Tuhan bisa disenangkan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, membawa kabar baik, mulai yang dulu keangkuhan, mulai yang dulu marah, yang dulu mulai gampang tersinggung, kedagingan ini mulai dipenjarakan semua. Periksa diri kita. Terkadang saya juga marah, ya. Saya kalau marah biasanya anak-anak tahu. Saya marah biasanya diam. Saya diamkan aja. Kalau memang kebangetan baru saya nyeletuk. Kalau sudah nyeletuk udah habis. Biasanya gitu. Tuhan juga tak mau berbantah-bantah, didiamkan. Tapi apabila sampai misalnya keterlaluan, engkau menolak kasih karunia, maka di Korintus dikatakan, gak ada ampun lagi. Tidak ada ampun bagi mereka yang menolak kasih karunia, yang menginjak-injak darah Tuhan Yesus. Gak ada ampun. Maka Paulus menegaskan, sebaiknya kita menyadari, kita tahu betapa kasihnya yang tak terkatakan ini, yang sudah diberikan pada saudara dan saya. Gold mining yang tidak tertanding, yang bisa memborong semua kehidupan, yang bisa menghidupi sampai kok akhir pun. Gak ada habisnya ujian itu, gak ada habisnya kasih setia Tuhan. Itu yang Paulus kerjakan. Kita baca terlebih dahulu Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam hal ini menderita, berani gak menyalibkan kedagingan? Berani gak mulai menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Surat-surat sang Bapa ojo disimpan di kotak, jangan disimpan lantas ditutup dalam peti. Baca. Ini surat-surat Bapa yang diberikan pada sang anak. Ada janji-janji yang luar biasa yang menjadi milikmu, yang menjadi milik saya. Hal ketiga yang Paulus lakukan ketika dia tidak menolak kasih karunia Allah, ketika dia mengerti kasih karunia yang tak terkatakan, yang tiada bandingannya, seluas samudra tak terhingga, setinggi langitan yang tak terukur. Lantas dia mengatakan demikian di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20. Ini hal ketiga yang Paulus lakukan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Hal yang ketiga, supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Ini satu tantangan, satu hal yang mengajak, memicu kita ketika kita mengerti bahwa ada hal yang istimewa yang Bapa sediakan dan kita menerimanya, maka selayaknya Kristus yang hidup di dalam kita
Dikatakan Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuh. Banyak hal tantangan yang terjadi, sehingga ada orang mulai menyingkirkan, meniadakan, sehingga kehidupan Kristus ini nggak nyata, bukan dimuliakan tapi dipermalukan. Berapa banyak dari kita yang sudah menerima kasih karunia ini, tapi secara nggak sadar mulai menolak, secara nggak sadar tidak melakukan, sehingga Kristus ini tidak benar-benar nyata dalam kehidupan. Menyangkut banyak hal dalam kehidupan ini. Ketika kita menyadari ini, maka Paulus mengatakan dia lebih mencintai dia. Maka dia mengatakan di dalam ayat yang 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena aku tahu di dalam hidupku ini bukan aku saja yang secara daging, tapi Kristus juga hidup dalam hidupku, sehingga Kristus ini bisa nyata dimuliakan dalam hidupku. Rindu bertemu dengan dia. Jam ibadah, jam doa, jam apa lagi? Menyembah Tuhan. Nyata dari kehidupan. Kadang saya seringkali tegur sama istri saya, ayo doa, ayo doa. Wah, udah capek nih, rasanya doanya aminnya sesuk. Ya, biasa itu udah orang diajak doa atau kerumun krok ini orang bablas ini. Ya, nah ini kedagingan seringkali ditantang, dan selagi itu kehidupan kita ini benar-benar nyata Kristus dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang mengaku aku Kristen, aku pengikut Kristus, bahkan aku tidak menolak kasih karunia, tapi perkataannya bukan perkataan firman, tapi gosip, perkataan nyelakit, nyelakit lah, ketika nyelakit, wah menyakitkan hati orang lain, nggak cocok. Marah boleh-boleh asal ada tempatnya. Ya. Nah, di sini Paulus menegaskan kembali, aku ini manusia celaka, dikatakan. Seringkali hal-hal yang tidak kulakukan ini baik, tapi hal-hal yang buruk yang keluar. Tapi Paulus gak berhenti situ. Dia menyadari syukur pada Allah di dalam Yesus Kristus yang membebaskan aku dari semuanya, sehingga aku tahu sekarang Kristus yang ada dalam hidupku. Maka aku bisa menjadi surat yang terbuka, surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan itulah bukti dan tanda bahwa dia tidak menolak kasih karunia. Kita periksa, apakah kita hanya ngomong aku tidak menolak kasih karunia, tapi hidup kita sempurna. Aku tidak menolak kasih karunia, tapi mulai mengakhiri, mengingkari kasihnya, mulai kurang mencintai dia, mulai kerinduan bertemu dengan dia mulai kendor. Apakah kita benar-benar tidak menolak kasih karunia, sehingga kita saat ini memeriksa? Banyak orang mulai ragu-ragu tentang kebaikan Tuhan. Ragu-ragu ini dalam arti kata tidak menerima kebaikan Tuhan, tidak membenarkan kebaikan Tuhan yang terjadi. Ini dikategorikan menolak. Maka kita saat ini melalui firman ini memicu pada kita, menguatkan dan bisa menjadi berkat kembali
kasih-Nya yang tak terkatakan ini benar-benar nyata dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Keinginan-keinginan kedaginganku aku penjarakan, aku buang. Aku mulai berkata-kata menceritakan tentang Kristus, supaya Kristus nyata dimuliakan dalam hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu dan Kau memberikannya pada setiap anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu yang tidak terkatakan, kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Engkau berikan pada setiap kami anak-anak sebagai tambang emas kehidupan. Maka kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, dan kami bisa juga mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, tapi aku mau melakukannya dalam hidup ini. Dan aku mulai Tuhan memenjarakan keinginan-keinginan kedagingan duniawi. Aku mau menceritakan berkata-kata tentang firman, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya Kristus nyata dimuliakan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan segalanya buat kami, supaya kami beroleh hidup. Berkati seluruh jemaat, berkati dalam setiap keluarga demi keluarga, sehingga mereka juga boleh membangun mesbah keluarga kembali, lebih mencintai Engkau kembali, rindu bertemu dengan Engkau, lebih bersemangat kembali. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Engkau cukup baik buat kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia-Mu yang tak terkatakan, kasih karunia-Mu yang tak ternilai, betapa lebarnya, betapa luasnya, betapa tinggi. Itu yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Maka kami bersyukur Tuhan saat ini, dan biarlah kami juga boleh mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, tapi mau menerima dan mengerjakan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Dan sebelum kami berpisah pulang, biarlah berkat janji-Mu juga terjadi buat setiap kami. Dan kami mengatakan kami bersyukur Engkau yang memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang cepat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kita semua percaya dapat katakan amin. Selamat pulang, Tuhan